Shalom, sahabat pemenang yang luar biasa di dalam Tuhan Yesus. Saya Pendeta Immanuel, kita bertemu kembali dalam renungan yang berjudul Jangan Menangisi Persoalan dan Masalah Anda. Dalam Yohanes 20 ayat 11-18 menjadi unik karena berpusat pada perasaan Maria. Menurut Yohanes, "Ibu, mengapa engkau menangis?" adalah hal yang pertama yang Yesus katakan setelah kebangkitan. Di awal adegan itu, Maria menangis dan air matanya memicu pertanyaan yang diajukan oleh para malaikat maupun Tuhan yang telah bangkit. "Ibu, mengapa engkau menangis?" Kepada para malaikat, Maria menjawab, "Tuhanku telah diambil orang." Mengulang pertanyaan yang dibuat oleh para malaikat dalam Yohanes 20 ayat 13. Yesus menambahkan, "Siapakah yang engkau cari?" Maria Magdalena beranggapan bahwa ia telah kehilangan Tuhan Yesus dua kali. Pertama, melalui kematian, dan sekarang melalui suatu peristiwa yang tampak seperti konspirasi. Para malaikat dan Tuhan Yesus tahu mengapa Maria menangis. Tetapi dalam keadaan itulah Yesus datang menemuinya. Ketika nama Maria dipanggil oleh Tuhan, ia pun mengenali dia. Dia datang kepada Maria di dalam kedukaan dan kebingungan. Duka cita adalah perasaan kehilangan yang mendalam, terutama ketika seorang yang kita kasih meninggal dunia ataupun saat harapan kita menjadi kandas. Pemikiran Maria Magdalena ini adalah pemikiran logis ketika zaman itu. Karena di daerah Timur Tengah kuno pada umumnya, serta di kalangan bangsa Yahudi pada khususnya, pencurian jenazah cukup sering terjadi, terutama jenazah orang-orang penting. Penyebabnya karena keyakinan bahwa keberadaan orang penting ini, sekalipun sudah meninggal, tetap mempunyai pengaruh yang sangat besar bagi orang-orang yang masih hidup. Mereka tetap dipandang sebagai sumber peneguhan dan kekuatan. Karena itu jenazah orang-orang tertentu dicuri dengan tujuan dikuburkan di tempat yang dikehendaki. Dalam konteks inilah kita bisa memahami kisah dalam Injil Matius yang menceritakan bahwa kubur Yesus dijaga ketat agar para murid tidak datang untuk mencuri jenazahnya. Matius 27 ayat 62-66. Itulah sebabnya Maria Magdalena membayangkan bahwa jenazah Yesus telah diambil orang. Yang menjadi alasan Maria Magdalena lalu berlari mendapatkan Simon Petrus dan mengindikasinya, "Tuhan telah diambil orang dari kuburnya. Kami tidak tahu di mana ia diletakkan." Demikian ia berkata. Dari penyampaian itu, Maria Magdalena agaknya belum menyadari bahwa kematian telah dikalahkan Yesus. Maria Magdalena menangis ketika Yesus ada di sampingnya dengan mata yang dipenuhi air mata kedukaan, sehingga ia tidak dapat mengenali Yesus yang telah bangkit, bahkan tak dapat mempercayai pesan yang telah disampaikan oleh malaikat maupun kata-kata Yesus sendiri. Berapa banyak orang melakukan seperti Maria Magdalena lakukan ini, menangis dalam keputusasaan, sehingga tidak dapat melihat Yesus yang telah bangkit itu ada dekat dengan dia. Pikiran mereka hanya tertuju kepada mayat Yesus, artinya fokus pada Tuhan yang mati. Seperti Maria Magdalena hanya fokus pada tubuh fisik daripada memperhatikan apa yang malaikat itu katakan, bahwa Yesus telah bangkit, sehingga Yesus yang telah bangkit itu malah disangkanya tukang kebun. Maria Magdalena tidak mengenali Yesus yang telah bangkit dan yang sedang menyatakan diri kepadanya, karena Maria Magdalena mencari Yesus atau mayat Yesus yang telah mati, sehingga ia tidak dapat menangkap berita yang lebih besar dari masalahnya, yaitu Yesus telah bangkit. Bukankah banyak orang yang mengalami seperti Maria Magdalena lakukan ini? Mereka melihat masalah mereka lebih besar sehingga tidak dapat melihat kuasa kebangkitan Yesus yang telah menyelesaikan masalah persoalan mereka. Stop, berhenti menempatkan kesedihan dan masalah persoalan dibesar-besarkan. Sebab persoalan terbesar manusia, yaitu maut atau kematian, pun telah dikalahkan Yesus melalui kebangkitannya. Kalau maut, musuh terbesar, pun telah dikalahkan, apalagi hanya masalah persoalan hidup itu.
itu sangat tak berarti bagi Yesus. Jangan biarkan kesedihan, kedukaan, dan masalah dan persoalan hidup menutup pandangan Anda dengan air mata kedukaan dan kesedihan, sehingga menutup penglihatan Anda untuk melihat Yesus yang telah bangkit. Yesus bukan yang mati. Dia Tuhan hidup dan telah mengalahkan maut. Artinya apapun persoalan Anda hadapi saat ini, sakit penyakit, dialah penyembuhmu. Krisis keuangan, dialah memberkati. Konflik keluarga, dia yang pemulihmu. Asal Anda percaya padanya dan tidak bimbang. Tidak ada yang mustahil bagi dia. Jadi percayalah kepada pribadi yang rela mati bagi dosa-dosamu dan juga sanggup mengalahkan maut untuk bangkit dari kematian dan tinggalkan pribadi yang telah dikalahkan maut. Mari ikuti saya berdoa. Bapa Sorgawi yang sangat mengasihi aku, Tuhan Yesus yang telah mengalahkan maut, aku buka hatiku, mengundang Engkau untuk berdaulat atas hidupku, sehingga aku diberikan kesadaran yang sempurna bahwa bersama dengan Tuhan Yesus, maka aku menjadi pemenang, bahkan lebih dari pemenang atas setiap persoalan dan masalah. Mulai saat ini aku berhenti menangisi persoalan dan masalahku. Aku bangkit bersama kebangkitan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa. Amin. Bagi sahabat yang terberkati dengan renungan ini, tolong di-share ke banyak orang agar jadi berkat. Bahkan sahabat sedang melakukan perintah agung Tuhan Yesus agar mengabarkan Injil. Bila sahabat belum pernah subscribe renungan kita ini, tolong di-subscribe. Bila sahabat sudah pernah subscribe renungan kita, tolong di-like dan share saja. Salam dari saya, Pendeta Immanuel dan tim.